Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandis Purnomo, mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa E100210117. Dalam mata kuliah ini, mata kuliah Geografi Ekonomi Industri, saya akan menjelaskan tentang aglomerasi ruang industri. Nah, aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis ekonomi yang selama abad ke-20 dan terutama setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan industri ini dimulai dari konsentrasi spasial industri di Eropa Tengah, Utara, dan Amerika Serikat. Nah, aglomerasi industri pada awalnya disebut oleh Marshall dengan istilah lokalisasi industri. Aglomerasi menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi berkonsentrasi secara spasial. Aglomerasi secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena kedekatan spasial. Penghematan ini dikenal sebagai skala ekonomi eksternal. Selanjutnya, industri. Nah, industri adalah gagasan tentang skala ekonomi eksternal. Nah, skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya dalam input per unit ketika skala tertentu tercapai dan dapat bersifat internal atau eksternal. Nah, ketika skala ekonomi eksternal, penghematan biaya dialami secara kolektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut, biasanya melalui pembagian manfaat dari pembangunan infrastruktur dan munculnya kelompok tenaga kerja khusus. Nah, pemilihan lokasi industri selalu mempertimbangkan faktor skala ekonomi. Beberapa perusahaan atau industri yang sejenis cenderung memilih berada pada lokasi berkaitan sehingga membawa dampak menurunnya biaya produksi. Nah, melalui aglomerasi perusahaan dapat mencapai penghematan biaya atau skala ekonomi eksternal. Industri merupakan sektor yang sangat dinamis, terus berubah secara eksternal dan sekaligus menyebar secara spasial, melibatkan wilayah dan negara industri baru. Nah, oleh karena itu perlu mempertimbangkan faktor yang mengubah struktur industri, yaitu faktor disekonomis aglomerasi, kebijakan regional, dan perkembangan teknologi, serta munculnya perusahaan multinasional yang besar. Selanjutnya ada aglomerasi industri di Indonesia. Nah, untuk pencorotan 2022 melakukan studi tentang dinamika spasial industri manufaktur di Indonesia tahun 1976 sampai 1999. Dapat disimpulkan bahwa lokasi industri saat itu terpusat pada industri manufaktur yang berlokasi di Pulau Jawa, terutama pada Jawa Timur. Nah, pada Jawa Timur ini pada awalnya bagian Jawa ini lebih banyak produksi gula dan industri berat. Nah, teknologi mesin uap yang dibawa Belanda dari tanah Jawa dapat menggerakkan industri penggiling tebu pada skala besar. Nah, industri gula di Jawa ini sangat didukung oleh iklim dan tanah yang cocok untuk tanaman tebu. Nah, ditambah juga kota Surabaya memiliki pelabuhan yang strategis dan terhubung dengan daerah pedalaman lainnya melalui Sungai Berantas. Nah, terdapat penyebab terjadinya desentralisasi industri. Yang pertama ada peneluan energi listrik. Nah, yang artikan tidak perlu lagi menempatkan pabrik di dekat tambang. Karena maka oleh karena itu faktor ini sekarang tidak relevan lagi. Nah, yang kedua ada pengembangan sarana transportasi. Nah, pasar yang jauh dapat didekati dan sumber bahan baku yang jauh dapat didatangkan. Nah, tidak perlu lagi industri berdekatan dengan pasar karena dengan itu akan menjadi terdesentralisasi. Nah, yang ketiga, biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Peningkatan biaya di industri pusat lama dan kondisi yang tersedia di tempat lain memicu desentralisasi. Selanjutnya, kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Nah, pengembangan konsentrasi industri pada beberapa wilayah negara tertentu dapat pada dekade terakhir telah menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas mengangkut wilayah yang terlibat saja. Nah, dalam ini dibagi menjadi intervensi tidak langsung dan intervensi langsung. Yang merupakan bentuk kebijakan yang paling umum dilakukan adalah perubahan penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah dan jangka panjang dalam intervensi tidak langsung, dan sedangkan intervensi langsung melalui lokasi perusahaan industri milik publik atau swasta. Realitas industri baru ini yang bertindak sebagai kutub pembangunan memicu proses aglomerasi dengan kapasitas pembangunan yang berbeda sendiri. Nah, sekian mungkin dari kami.
Terima kasih apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.